Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang menghadirkan terobosan 4 pokok kebijakan agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode ke-7, program sekolah penggerak. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Sipla. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia. Episode ke-20, Praktisi Mengajar.
Dan episode ke-21 Dana Abadi Perguruan Tinggi yang merupakan hasil kolaborasi Kemendikbudristek dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Alokasi pendanaan ini merupakan lanjutan dari Merdeka Belajar episode ke-6 Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Program Dana Abadi Perguruan Tinggi diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita dapat bergabung dalam acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-21 Dana Abadi Perguruan Tinggi. Perkenalkan, saya Widya Saputra, izin saya memandu acara ini Ibu dan Bapak, dan perlu kami informasikan bahwa acara ini diselenggarakan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan seluruh hadirin yang berada di dalam ruangan ini telah mengikuti tes antigen dengan alhamdulillah hasil negatif. Kita semua harus tetap waspada dan saling mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, maka Ibu Bapak izin sepanjang acara saya tetap memakai masker. Baik, selamat pagi dan selamat bergabung kepada para undangan yang terhormat. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Lalu Menteri Keuangan tercinta kita, Ibu Sri Mulyani. Selamat pagi Ibu Ani. Kemudian yang kami hormati PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Bapak Nizam. Selamat pagi Pak Nizam. Dan seluruh pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbudristek. PLT Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Bapak Andin Hadianto, para pimpinan perguruan tinggi, dan juga tak lupa saya ingin menyapa para perwakilan pemerintah daerah, rekan-rekan media, serta seluruh peserta yang bergabung secara daring. Selamat datang pada acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-21. Untuk mengawali acara, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ibu Bapak yang kami cintai, salah satu indikator pencapaian dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode 2020-2024 adalah daya saing perguruan tinggi Indonesia dalam kancah persaingan global. Berdasarkan pemeringkatan QS World University Ranking, terdapat 11 perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam top 1.200. Boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Dan sebagai wujud komitmen dalam mengakselerasi kualitas pendidikan tinggi pada tahun 2022 ini,
Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-21, Dana Abadi Perguruan Tinggi, melalui kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dan berikut kita langsung saja akan menyimak paparan dari Mas Menteri terkait Dana Abadi Perguruan Tinggi. Pada yang terhormat Mas Menteri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Pimpinan Komisi 10 DPR RI, Direktur Utama LPDP, Bapak Andin Hadianto, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek sekaligus PLT Dirjen Vokasi, Ibu Suharti beserta jajaran, PLT Dirjen Diktiristek Bapak Nizam beserta jajaran, Ibu dan Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi. Senang sekali saya pada hari ini kita bisa berkumpul di kantor Kemendikbudristek. Kita jarang-jarang mengumpul ya, Bapak Ibu-Ibu Rektor, dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya dalam jadwal sibuknya untuk bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Alhamdulillah berkat dukungan banyak sekali pihak, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan lebih dari 20 episode Merdeka Belajar yang telah mendorong transformasi besar kita. Izinkan saya melakukan sedikit paparan. Sudah terlihat di sini. Sudah hampir 20 di masa pandemi. Tim Kemendikbudristek telah melakukan ini, tetapi yang sebenarnya telah mencapai dan bekerja begitu keras itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu dalam ruangan ini. Terima kasih bagi para pimpinan perguruan tinggi yang sudah mau direpotkan terus oleh Mas Menterinya dengan berbagai jenis perubahan kebijakan yang selalu mendisrupsi kehidupan biasa di dalam kampus. Tetapi terima kasih atas dukungannya karena kita semua tahu kita harus melakukan perubahan. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Kemenq untuk selalu mendukung kita dalam semua inisiatif perubahan. Bukan hanya para rektor yang kami di Kemendikbudristek membuat hidupnya sedikit repot, tapi bahkan Bu Menkyu pun hidupnya direpotkan oleh Kemendikbudristek. Tapi alhamdulillah karena jiwa transformasi yang begitu besar, Ibu Ani selalu mendukung inisiatif kita dan selalu memberikan waktu. Nah, sekarang slide berikutnya. Kita semua di ruangan ini tahu bahwa investasi di pendidikan tinggi kita punya dampak terbesar dan tercepat ya dari semua investasi pendidikan. Mungkin kalau kita mau melihat jangka panjang investasi di pendidikan PAUD dan lain itu lebih besar. Tetapi kalau kita mau hasil yang lebih cepat, lebih dirasakan, pendidikan tinggi adalah cara tercepat untuk membangun ekonomi kita, untuk membangun negara kita. Berikut. Tapi kenyataannya Bapak Ibu-Ibu kita harus menyadari bahwa Indonesia itu masih jauh sekali dibandingkan negara-negara lain dari sisi pendanaan pendidikan tinggi kita. Kita melihat ini adalah chart rata-rata pengeluaran pendidikan tinggi tahun 2020 ya. Dan ini adalah absolut jumlah per lulusan. Kita melihat kita masih di bawahnya India. Bayangkan India dengan populasi yang jauh lebih besar dari kita pun ya, dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga, dia lebih besar dari kita, 1,5 kalinya per lulusan. Ya, dan negara-negara lain tentunya sudah jauh di atas kita. Berikut, sekarang kita melihat juga kontribusi sebagai persentase daripada GDP. Di x-axis kita bisa melihat itu adalah kontribusi swasta. Masyarakat swasta, alumni dan lain-lain kontribusi ke perguruan tinggi kita, dan y-axis itu adalah kontribusi dari pemerintah. Kita bisa melihat Indonesia ada di kuadran kiri bawah, ya, dan nggak banyak negara yang lebih kecil kontribusinya dari persentase GDP untuk perguruan tingginya. Poin kami adalah perjalanan kita masih jauh
untuk bisa meningkatkan anggaran. Dan kalau kita hanya bergantung kepada pemerintah dan sektor publik terhadap pendanaan ini, kita nggak akan sampai-sampai, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita nggak akan sampai-sampai. Jadi ini poin pentingnya adalah kita butuh jauh lebih mahir, jauh lebih siap dan jauh lebih berusaha agar kita bisa mendapatkan pendanaan dari sektor swasta, dari sektor alumni dan lain-lain. Berikut. Nah, dengan kolaborasi yang kuat antara sektor-sektor tersebut, Indonesia ini memiliki kesempatan mengejar ketertinggalan kita. Ya. Saat ini tambahan dana yang signifikan hanya bisa terjadi kalau ada kolaborasi dengan pihak swasta. Dan inilah poin mengenai Merdeka Belajar episode ke-21 ini. Bagaimana caranya pemerintah bisa mendukung universitas-universitas kita untuk bisa menggalang dana dari pihak swasta, dari alumni. Ya. Daripada selalu mengandalkan cuma dua hal, dana dari pemerintah atau dana dari UKT. Gitu. Dan itu yang benar-benar misi kita hari ini adalah bagaimana kita mulai melakukan transformasi ini. Berikut. Kita lihat beberapa world class benchmark ya, university seperti MIT, ya, NTU di Singapura, dan Harvard Business School. Ya. Kita melihat angka-angka fantastis, ya. Untuk 2022 MIT itu mendapatkan $80 juta target donasi mereka, dan hampir selalu tercapai itu target-target mereka. Ya, $40 juta untuk NTU. Apalagi Harvard Business School dengan $162 juta. Ya, target total donasi itu di tahun 2021. Alumni yang menyumbang untuk MIT ada 40.000 orang. Bayangkan. Untuk Harvard Business School ada 10.500. Ya. Dan tujuan penggunaannya adalah untuk berbagai macam penggunaan terpenting untuk meningkatkan world class status daripada universitas-universitas ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, sebenarnya mampu, bisa, tapi kita harus semua bergerak serentak, termasuk dengan dukungan pemerintah untuk mendukung inisiatif ini, biar kesadaran Bapak Ibu sebagai pimpinan perguruan tinggi menyadari bahwa fundraising di luar daripada sektor pemerintahan ataupun langsung daripada mahasiswa merupakan hal yang begitu penting. Karena kita harus masih memastikan bahwa harga entry point masuk ke dalam universitas itu affordable untuk anak-anak kita. Jadi kita nggak bisa terus naikin UKT. Kita harus mencari jalan lain, gitu. Karena anak-anak dan akses masih salah satu hal yang terpenting. Berikut. Nah, alhamdulillah dengan dukungan dari Kemenq, LPDP sudah menyiapkan dana abadi sebesar 7 triliun yang akan disalurkan kepada PTNBH yang berhasil menggalang dana dari masyarakat. Jadi ini adalah, mungkin tepuk tangan untuk Kemenq dan dukungannya yang selama ini luar biasa. Dan 7 triliun ini yang akan dikelola oleh LPDP, dan bunganya dari 7 triliun ini setiap tahunnya akan disalurkan kepada PTNBH yang berhasil meningkatkan dana abadinya masing-masing. Kita mendorong PTNBH, mendorong perguruan tinggi kita untuk membuat dana abadinya sendiri. Nah, ini kisaran ya, sekitar 2022 akan anggaran ini bunga daripada prinsipalnya itu sekitar 455 miliar. Ya, sedikit lebih tinggi dari tahun depan. Tahun depan akan 350 miliar. Karena 2022 kalau nggak salah, koreksi saya Pak Dirjen, tapi ada carry over ya dari tahun sebelumnya ya. Kan makanya 2022 lebih tinggi dari 2023. Lalu untuk 2024 itu akan tumbuh lagi menjadi sekitar 500 miliar. Ini proyeksi kita untuk hasil pengelolaan dana 7 triliun ini. Berikut. Nah, pasti pertanyaan pertama adalah kenapa cuma PTNBH? Kenapa cuma? Benar kan Bapak Ibu? Kenapa PTNBH yang bisa mendapatkan ini? Nah, alasannya sangat sederhana. Karena hanya PTNBH yang punya secara regulasi kemampuan dan hak untuk mengelola aset finansial secara independen. Ya, hanya PTNBH. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih mungkin setengah-setengah mikirkan, ini udah didorong sama
sama Dikti untuk terus menjadi PTNBH. Lalu gimana kita? Ini salah satu bentuk dukungan kita dan agar bapak-bapak, ibu-ibu lebih percaya diri untuk menjadi PTNBH. Terus terang tidak bisa, BLU dan Satker itu tidak bisa secara regulasi untuk bisa mengelola dana abadinya sendiri. Jadi tidak possible gitu. Inilah makanya kenapa ini hanya eksklusif untuk PTNBH. Dan seperti kita selalu berkomunikasi sudah bertahun-tahun, kita menginginkan Bapak dan Ibu segera melakukan transformasi menjadi PTNBH. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari Bapak Ibu, tolong. Jadi ayo kita bersama-sama menjadi PTNBH. Ya, terima kasih. Berikut, oke. Kenaikan setiap kali itu, kenaikan jumlah dana abadi, ya, itu digunakan sebagai basis pembagian bunga. Jadi kita itu akan melihat nanti pada PTNBH yang punya dana abadi seperti apa peningkatannya dari tahun ke tahun dan kinerja return on investment-nya seperti apa, dan berdasarkan itu kita akan mengalokasikan bunga dari yang 7 triliun tadi, yang tadi 400 miliar, 500 miliar ya. Nah, kita ingin mendorong ya, kita buka-bukaan di sini. Kita ingin mendorong para PTNBH untuk memiliki dana abadi secara mandiri dan belajar caranya mengelola dana abadi. Seperti di seluruh universitas world class di dunia. Untuk meningkatkan pendapatan di luar bantuan pemerintah, kontribusi alumni, kontribusi swasta, dari korporasi dan lain-lain. Memastikan pengelolaan atau investasi dana yang lebih baik di masing-masing kampus. Jadi sudah waktunya kita menjadi lebih mature, waktunya kita menjadi lembaga yang jauh lebih merdeka dan juga otonom. Berikut. Ya. Nah, sebagai langkah awal, setiap PTNBH tentunya harus memiliki dana abadi masing-masing, ya. Dan setiap tahunnya dia akan mendapatkan donasi dari alumni, dia akan mendapat donasi dari industri, filantropi, kerjasama dengan internasional, apapun itu. Dan itu akan menjadi penambahan daripada dana abadinya perguruan tinggi itu, PTNBH itu. Dan dana abadi itu akan diinvestasi oleh perguruan tingginya dan akan menghasilkan suatu return. Ya, sehingga tahun keduanya akan menjadi lebih besar prinsipal daripada dana abadinya. Persis sama seperti yang dilakukan LPDP sekarang. Ya, tetapi di masing-masing perguruan tinggi kita. Berikut. Nah, saat ini sumber utama pendapatan perguruan tinggi PTNBH kita adalah ya cuma dua hal. Satu adalah kebanyakan ya dari pemerintah atau dari mahasiswa. Tentunya ada yang sudah mulai kontribusi dari sektor swasta, tapi belum banyak. Kita ingin ini merubah. Kita ingin setiap rektor dan jajaran pimpinan perguruan tinggi memikirkan bagaimana cara menggalang dana donasi alumni. Bagaimana itu caranya? Bagaimana caranya mendapatkan anggaran dari atau dari pemain-pemain filantropi? Bagaimana caranya mengusung kerjasama internasional dan berbagai macam kegiatan komersial lainnya yang bisa dilakukan perguruan tinggi kita? Kita melihat world class universities di seluruh dunia semuanya memiliki kelima source of revenue ini, dan semuanya itu punya tim terdedikasi untuk benar-benar mencari uang ini. Karena ujung-ujungnya anggaran itulah yang akan menjadi bayaran untuk dosen-dosen non-PNS. Anggaran itulah yang akan menjadi transformasi pendidikan. Pembelian research lab yang lebih mutakhir. Ya, ekspansi program-program beasiswa. Hal-hal yang benar-benar mendorong world class university standard dan impian kita bersama. Ya, jadi jangan pernah lupa mencari dana untuk universitas itu adalah bagian dari kebaktian sosial perguruan tinggi kita, karena tanpa itu kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas generasi berikutnya. Berikut. Nah, jadi ada skema matching fund. Ini sederhananya saja, nanti detailnya mungkin sama Pak Nizam bisa lebih dijelaskan ya. Jadinya setiap kali kita melihat misalnya tahun 1 ada PTNBH X misalnya, dan tahun 2-nya dia mendapatkan suatu peningkatan. Nah, deltanya itu yang akan mendapat skema matching dari kita. Perbedaannya itu. Jadi tahun ke tahun kita melihat seberapa jago setiap universitas bisa menggalang dana tambahannya. Gitu. Berikut.
Nah, ini yang penting adalah kriterianya itu seperti apa, ya, alokasinya. Karena kita tidak hanya melihat jumlah absolutnya saja, nggak kayak misalnya naik mungkin 200M langsung kita kasih aja 200M. Tidak sesederhana itu. Ada formula yang kita lakukan untuk memastikan ini lebih adil, ya, dan untuk mengakomodasi PTNBH yang mungkin baru menjadi PTNBH dan yang lebih kecil. Ya, jadi kira-kira dasarnya ada formula yang akan kita tetapkan dan formula itu ada beberapa variabel di dalamnya. Yang pertama harus diketahui adalah pada saat menjadi PTNBH, setiap PTNBH yang baru jadi akan dikasih tanpa ada performa atau kinerja akan dikasih duluan 6 miliar rupiah. Itu adalah alokasi dasar. Ini namanya kalau di dunia venture capital namanya seed funding, ya. Semuanya akan dapat, tapi cuma sekali Bapak Ibu. Tidak akan setiap tahunnya, ya, sekali akan diberikan. Jadi ini awalnya dulu semua PTNBH dapat 6 miliar rupiah. Nah, sisanya berarti akan diberikan berdasarkan seperti yang saya bilang tadi, berapa delta per tahunnya, peningkatan dana abadi yang dikelola PTNBH tahun sebelum dan tahun ini, gitu. Bukan cuma deltanya berapa, tapi hasil kelolanya, prinsipal yang tahun lalu. Perguruan tinggi itu jago nggak mengelolanya, menghasilkan return yang baik tanpa mengambil resiko terlalu besar apa tidak? Jadi performa daripada return itu juga menjadi kalkulasi daripada awarding dana ini. Dan tentunya jumlah mahasiswa yang terdaftar di PTNBH tersebut juga menjadi salah satu kriteria dalam formula kalkulasi kita. Ya, saya berikan contoh misalnya, bukan hanya jumlah mahasiswanya, tapi mahasiswanya di bidang mana. Saya kasih contoh. Misalnya, humaniora dibandingkan dengan sciences, oke? Kita udah tahu, bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah tahu bahwa cost-nya itu kira-kira kalau yang science itu per anaknya itu per mahasiswanya itu 1,5 kali lipat, karena infrastruktur yang dibutuhkan dan lain-lain. Jadi itu juga menjadi konsiderasi kita, ya. Jadi catatan yang penting, bottom line, PTNBH yang belum punya dana abadi akan dapat dana alokasi dasar 6M. Dan kedua, insentif itu diberikan untuk peningkatan jumlah dana pokok dan semua PTN baru akan mendapatkan alokasi dana padanan dari dana abadi perguruan tinggi. Jadi ini benar-benar suatu kalkulasi, kita akan evaluasi tiap tahun. Ada formulanya sekarang, tahun depan kalau memang tidak pas formulanya harus kita adjust, harus kita adaptasi sedikit biar lebih optimal, akan kita lakukan. Tapi kita akan mulai dengan formula ini untuk tahun pertama. Berikut. Nah, ujung-ujungnya hasil daripada dana abadi ini pada saat diberikan kepada perguruan tinggi akan diberikan, PTNBH akan diberikan kebebasan maksimal untuk menggunakan dana ini. Ini adalah terserah masing-masing perguruan tinggi, ya, PTNBH. Ini harus saya tekankan karena banyak yang selalu menanya, ini boleh buat apa jadinya? Ya, termasuk karena komplain nomor 1 mengenai ketakutan nomor 1 dari bapak-bapak, ibu-ibu rektor adalah saat menjadi PTNBH, saya gimana kalau nggak ada dosen PNS lagi gimana? Ini saya bisa mendanai ekspansi prodi dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini bisa digunakan untuk biaya pegawai non PNS, ya, untuk SDM. Dan kalau tanya saya, Bapak Ibu, ini terserah nanti digunakannya oleh masing-masing rektor. Tetapi kalau menanyakan saya, mana ya pengeluaran yang terpenting yang punya dampak terbesar, yaitu SDM. Pasti SDM. Mau dari praktisi atau akademisi yang terbaik dari luar negeri, dari dalam negeri, membawa diaspora researcher dari luar ke dalam. Kalau saya sih rekomendasinya menggunakan ini uang untuk SDM, karena itu yang dampaknya paling besar. Tapi itu adalah bukan keputusan kami di Kemendikbudristek. Dana ini adalah untuk PTNBH. Jadi PTNBH yang akan menentukan apa kepentingan prioritas mereka. Mau digunakan untuk sarana pembelajaran, sarana penelitian, silakan. Program riset dan nasional, silakan. Analisis indikator kerja untuk mencapai world class university, silakan. Apapun yang menjadi prioritas, asal prioritas itu align dengan 8 IKU kita, ya Bapak Ibu, 8 IKU yang sudah saya sebut berkali-kali. Jadi bottom line-nya adalah anggaran ini bebas dan
PTNBH merdeka menggunakan anggaran ini untuk semua improvement untuk mencapai world class university. Berikut, mungkin saya akan menutup dengan satu quote bahwa tidak ada itu yang namanya inovasi tanpa kolaborasi. Pada saat kita meluncurkan kampus merdeka atau filsafat merdeka belajar dan kampus merdeka, kita menyadari bahwa sekat-sekat antara perguruan tinggi, dunia non-profit, dunia pemerintahan, dan dunia industri itu harus mulai kita hilangkan satu persatu. Dalam aspek penganggaran, kalau sekat-sekat itu masih berdiri, kemampuan universitas-universitas di Indonesia untuk mencapai world class status tidak akan mungkin tercapai. Itu saya bisa janjikan. Kita harus mencari jalan-jalan kreatif untuk bisa menggalang dana agar kemerdekaan kita itu bisa sustainable di jangka panjang. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian paparan dari saya dan dengan ini, secara resmi saya luncurkan Merdeka Belajar episode ke-21 Dana Abadi Pendidikan Tinggi. Dana Abadi Perguruan Tinggi atau DAPT yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Merdeka Belajar episode ke-21 merupakan bagian dari dana abadi di bidang pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang dana abadi di bidang pendidikan. Hasil pemanfaatan atau pengelolaan dana abadi perguruan tinggi digunakan untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi kelas dunia. Untuk berkembang menjadi perguruan tinggi kelas dunia, kampus-kampus di Indonesia perlu bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. Pada tahun 2022, 16 PTNBH yakni Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi 10 November, Universitas Pajajaran, Universitas 11 Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Malang. Ke-16 PTNBH tersebut dapat menggunakan pendanaan hasil pengembangan dana abadi perguruan tinggi untuk mendukung pencapaian reputasi dan rekognisi menuju perguruan tinggi kelas dunia serta peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi berstandar internasional yang meliputi peningkatan kualitas sarana pembelajaran dan penelitian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, biaya pegawai non-PNS, dan program pengembangan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP telah merancang skema tata kelola pendanaan hasil dari dana abadi perguruan tinggi yang fleksibel dan berkelanjutan. Untuk mendukung program dana abadi perguruan tinggi, diluncurkan 3 perangkat pendukung yakni BIMA, SINTA, dan World Class University Analysis atau WCU. BIMA atau Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan sebuah aplikasi yang khusus dikembangkan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai fitur sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. SINTA, Science and Technology Index atau Indeks Sains dan Teknologi memiliki salah satu fitur baru yakni World Class University Analysis yang dirancang untuk mendukung program pengembangan World Class University perguruan tinggi di Indonesia. Harapannya, dengan merujuk pada WCU Analysis, perguruan tinggi Indonesia dapat mengembangkan strategi untuk bertransformasi menuju perguruan tinggi yang bereputasi. Dengan demikian, pendanaan hasil dari dana abadi perguruan tinggi akan mendorong perguruan tinggi di Indonesia menjadi kampus kelas dunia serta mendukung perwujudan SDM unggul untuk Indonesia maju dalam semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik Ibu Bapak dan terima kasih Mas Menteri atas paparannya. Dan tadi juga kita sudah saksikan bersama penjelasan video mengenai dana abadi perguruan tinggi.
Ibu Bapak, dana abadi perguruan tinggi merupakan wujud kerjasama Kemendikbudristek dengan LPDP yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, kami mengundang yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Ani, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dia nggak mau dipanggil Bapak, saya manggilnya Nadim karena kita udah kenal lama, tapi karena itu kurang sopan jadi Mas Nadim. Dia itu udah seumuran jadi kayak keponakan saya gitu kira-kira. Saya perlu menyampaikan seperti itu supaya kelihatan siapa yang senior gitu. Soalnya kadang-kadang Mas Nadim nggak nurut sama saya. Pak Nizam, Pak Andin dan seluruh jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi, para rektor yang hadir pada hari ini, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, sehat. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dan hadirin yang saya hormati. Kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesempatan dan hadir dalam suasana sehat untuk bisa melaksanakan Merdeka Belajar episode 21. Saya tadi sampaikan pada Mas Nadim, pertama kalau dilihat dari episode nomor 1 sampai 21 itu menteri yang sering sekali nongol saya kayaknya yang diundang. Itu satu, karena memang beberapa waktu itu peluncuran inisiatif Merdeka Belajar episode per episode itu dari awal saya sering diundang dari mulai tukar pikiran hingga tentu saja kita bersama-sama komit untuk menggunakan anggaran pendidikan 20% dari APBN itu untuk the best use dan juga the most effective untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi Mas Nadim kalau dilihat dari episode 0, 1 sampai 21 ada yang mulai PAUD, biaya operasi sekolah, waktu itu tuh sekolah penggerak, saya berapa kali diundang untuk meskipun dalam suasana pandemi. Jadi hari ini saya sekali lagi diundang untuk dana abadi perguruan tinggi. Mungkin tadi yang tidak disampaikan oleh Mas Nadim, walaupun kalau bicara why we need to do that, itu sudah obvious tadi disampaikan. Investasi di bidang pendidikan adalah the best return di dalam semua investasi di dunia itu. Makin muda, investasinya memang paling tinggi rate of return-nya. Makanya di berbagai negara itu usia PAUD sekarang dijadikan suatu level dan tingkat pendidikan yang sangat penting dan perhatiannya juga sangat besar. Saya berharap perguruan tinggi di Indonesia juga ikut memikirkan bagaimana memperbaiki pendidikan usia dini di Indonesia. Karena itu tidak bisa, oh itu ibu-ibu yang lagi repot ada ngurusin anak-anak yang belum bisa ngajarin pipis, ngajarin makan, enggak kayak gitu juga. The first thing to put the foundation of character, value, dan bahkan dalam hal ini sikap yang baik itu adalah di PAUD itu. Dan tentu makin tinggi tadi disampaikan oleh Mas Nadim, kalau ingin yang paling cepat karena sudah deket nentes itu di perguruan tinggi. Jadi semuanya punya kelebihan. Tentu dalam hal ini pada saat kita bicara tentang dana pendidikan yang oleh konstitusi kita dimandatkan 20% dari anggaran kita akan melihat kemudian berbagai pilihan-pilihan kebijakan untuk strategi Indonesia memperbaiki kualitas pendidikan dan pada akhirnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Saya ingin memberikan sedikit background-nya, karena Mas Nadim kan jadi menteri, join pada kabinet ini, pada saat Bapak Presiden waktu itu kampanye untuk periode yang kedua. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat tadi Perpresnya 111/2021 itu baru lahir Desember tahun lalu.
Tapi waktu Bapak Presiden menyampaikan di dalam kampanye politik waktu itu untuk second period, itu waktu itu beliau menyampaikan kepada saya, Bu, kalau saya mau memperbaiki kualitas perguruan tinggi di Indonesia, caranya gimana? Nah kebetulan waktu itu saya sudah beberapa kali, karena saya anggota MWA disuruh Pak Nadiem di UI, dan saya melihat lebih banyak dapurnya, bagaimana resources, governance, dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, dan tentu sebagai Menteri Keuangan juga sering mendapatkan report mengenai PTNBLU dan PTNBH. Itu dari dulu itu, dari BH menjadi non-BH, BLU, dan yang lain-lain itu bolak-balik. Saya termasuk Menteri Keuangan yang ngikutin aja menterinya mau apa gitu waktu itu. Iya kan, bener? Waktu itu bapak-bapak ada yang pengen jadi BH, nggak jadi BH. Dari BLU pengen jadi BH lagi. Sekarang Menteri Pendidikannya minta supaya jadi BH. BH loh, badan hukum, bukan BH yang lain, badan hukum. Gitu kan? Tapi idenya adalah, yang saya dukung, adalah bagaimana perguruan tinggi, yang saya lihat juga dari berbagai interaksi yang saya peroleh, kemandirian dari sisi financial itu menjadi sangat penting. Dan itu selalu dijadikan salah satu indikator penting untuk bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi itu, apalagi kalau kita bicara tentang menjadi world class university. Nah, oleh karena itu waktu Bapak Presiden menyampaikan gimana caranya mendukung, ya mungkin Bapak janjikan aja dalam kampanye Bapak akan memberikan dana abadi perguruan tinggi. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat, di dalam kampanye beliau adalah seperti itu. Nanti bisa nanti kita atur Bapak. Caranya menggunakan gimana? Siapa universitas yang dapat duluan? Apakah universitas yang gede 5 aja atau gimana? Saya juga nggak tahu waktu itu. Tapi sebagai Menteri Keuangan saya bertanggung jawab untuk merealisasi janji Presiden, yaitu mengenai anggaran abadi untuk perguruan tinggi. Maka lahirlah itulah yang namanya anggaran abadi perguruan tinggi. Nah, karena kemudian bagaimana membantu untuk mengelolanya, menciptakan governance, dan yang paling penting adalah tadi how to use it yang the best maksimal. Tadi idenya Pak Mas Nadiem adalah membuat dalam bentuk matching grant. Kalau kita lihat matching grant berarti perguruan tinggi sendiri punya dana abadi dan LPDP. Karena jangan lupa itu adalah beda. Dana abadi pendidikan yang 7 triliun tadi, dan kenapa 7 triliun harusnya tahun 2022 ini kita bisa mau menambah lagi, tapi karena perpresnya waktu itu belum keluar di dalam undang-undang APBN kita untuk 2022 yang kita ketok sekitar bulan Oktober, belum ada landasan hukum, saya nggak berani untuk mengalokasikan lebih banyak lagi. Makanya saya kemarin nagih, what is going to be the governance of PT dana abadi perguruan tinggi ini. Lahirlah Perpres nomor 111 2021. Poinnya adalah begini Bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan perguruan tinggi dan tentu Mas Nadiem, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sangat concern terhadap kualitas dan aktivitas perguruan tinggi yang benar-benar mikirin mengenai bagaimana to improve quality dari sumber daya manusia Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan. Sama seperti waktu pertama kali ide untuk membuat dana abadi pendidikan, waktu itu karena mandat 20% tidak bertemu dengan kesiapan selalu membelanjakan atau menggunakannya secara sangat optimal dan efisien, apalagi tanpa korupsi. Maka kemudian Kemenku berinisiatif membangun dana abadi pendidikan supaya uangnya itu nggak selalu pokoknya dialokasikan saja, karena seperti yang Bapak dan Ibu sekalian lihat tahun ini, bayangkan waktu kita menyusun APBN awal, belanja negara didesain 2.750 dengan asumsi harga minyak $64 per barel. Hari ini harga minyak hampir 2 kali lipatnya, 120, turun naik di sekitar itu. Untuk Indonesia dan Bapak Ibu sekalian, tentunya karena ini adalah banyak komunitas perguruan tinggi, saya anggap Anda membaca
berita dunia. Banyak negara sekarang menghadapi tekanan luar biasa. Politik, ekonomi, sosial karena kenaikan harga minyak, energi, dan pangan. Itu bukan suatu hal yang sepele. Indonesia mengambil keputusan bahwa dengan kenaikan komoditas memang kita mendapatkan windfall revenue. Pertanyaannya, windfall revenue mau dipakai untuk apa? Dan diputuskan bahwa salah satu yang paling penting pada situasi hari ini pada saat sesudah 2 tahun pandemi, maka kita perlu melindungi masyarakat, melindungi pemulihan ekonomi dan melindungi kesehatan APBN. 3 tujuan itu semuanya penting. Melindungi masyarakat berarti rakyat tidak bisa diandalkan untuk mengambil shock seluruh kenaikan itu. Kalau tidak berarti seluruh BBM itu sudah naik paling tidak 2 kali lipatnya. Betul kan? Tapi kita tidak pass through itu. Tapi itu tidak mungkin di-carry oleh BUMN seperti Pertamina dan PLN. Maka subsidi harus naik. Dan Bapak Ibu sekalian tahu berapa jumlah subsidi yang harus kita tambahkan? 380 triliun. On top of 154 triliun. Jadi subsidi yang Bapak dan Ibu sekalian nikmati dalam bentuk listrik, tadi kesini naik mobil, even Anda berargu saya pakai Pertamax Bu, Pertamax itu masih jauh di bawah harga. You actually enjoy subsidy. Nah ini menyebabkan postur APBN kita naik dari 2.750 menjadi kemungkinan di atas 3.000 triliun. Agar kita tidak violate Undang-Undang Dasar yang memandatkan 20%, ya kan? Dari APBN kita harus untuk pendidikan. Anda bisa bayangkan jadi Menteri Keuangan, waktu kita sedang ngurusin untuk subsidi sekalian, saya harus memenuhi mandat. So suddenly anggaran pendidikan nanti akan naik. Itu terjadi berkali-kali, tidak hanya tahun ini. Waktu saya jadi Menteri Keuangan 2000, mulainya mandat untuk konstitusi itu kita jalankan 2009. 2007. Dan sesudah itu naik turunnya harga minyak selalu membuat naik turunnya anggaran pendidikan. Makanya waktu itu kami memutuskan kita membuat dana abadi pendidikan. Pada saat anggaran pendidikan tiba-tiba naik dan APBN tinggal 6 bulan dijalankan, kalau saya gelondorin Bapak dan Ibu sekalian, bayangin kalau saya tambahin 30 triliun lah, wah Bapak-Bapak ini udah mulai pusing, 6 miliar aja udah tepuknya luar biasa, mungkin udah nggak kerja lagi habis itu gitu kan. Dan saya yakin kualitas belanjanya pasti nggak keru-keruan. Karena you are not expecting itu dan mungkin nggak ready. Meskipun sudah punya perencanaan, oh seandainya saya punya anggaran sekian, harusnya saya bisa melakukan ini. But dari sisi sistem penganggaran menurut undang-undang, memang kita harus mengamankan semua hal. Amanat konstitusi, akuntabilitas, audit BPK, dan tentu pada akhirnya tanggung jawab kita masyarakat bahwa uang itu tidak wasted. Bukan hanya masalah mekanik untuk kita audit, WTP, enggak juga. Pada akhirnya kita sebagai warga negara Indonesia dan policy maker, pengelola, kita bertanggung jawab untuk kepada masyarakat untuk menggunakan dana itu sebaik-baiknya. Maka memang mungkin pilihannya enggak optimal, kita taruh dulu di dana abadi. Nah, dana abadi dari Presiden Jokowi ini sudah ada beberapa. Dana abadi pendidikan is the original yang itu namanya LPDP. Yang sebetulnya induknya, tapi karena kemudian ada dana pendidikan tinggi, abadi pendidikan tinggi, kita masukkan di dalam special window-nya di situ dengan governance tersendiri. Dana kebudayaan, dalam hal ini dirjennya Pak Hilmar. Tadi makanya waktu Indonesia Raya, Bapak dan Ibu sekalian lihat betapa kayanya presentasi budaya di Indonesia. Tapi mestinya beyond itu, banyak sih, tapi itu tujuannya adalah untuk mempreserve kemampuan Indonesia di dalam terus membangun budaya dan peradaban. Kita punya dana abadi pesantren, kita punya dana abadi penelitian, dan saya yakin perguruan-perguruan tinggi itu menikmati beberapa ini.
Jadi tidak hanya walaupun hari ini di episode 21 Merdeka Belajar ini adalah khusus untuk dana abadi perguruan tinggi, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian di perguruan tinggi terutama bisa dan mampu untuk memanfaatkan semuanya. Di LPDP sendiri yang original banyak dosen yang kita kirimkan. Di dalam penelitian ini juga another open, dan jadi Mas Nadiem ini menjadi menteri berbahagia sekali punya banyak instrumen, dan beliau kreatif untuk jangan sampai itu menjadi spoil tapi menjadi insentif, which is saya sangat menghargai dan sangat mendukung. Terima kasih Mas Nadiem. Nah, karena yang paling gampang dan sebetulnya untuk populer sebagai Mendikbud adalah ya kasih grant aja, udah. Saya hampir yakin beliau nanti akan jadi populer, pergi ke satu kota, mungkin kalau lagi baik ngajak saya, kalau lagi pas ngasih duit gitu loh. Supaya orang tuh nggak selalu ke saya kayaknya marah terus kalau pas pajak, pas utang, pas nerima lupa, nggak inget saya. Nah itu bisa saja kan, umpamanya kita pergi meresmikan kampus, laboratorium, asrama, karena ini jangan lupa juga saya di Kemen PUPR sering beliau itu saya lihat setiap tahun itu yang namanya hibah itu beliau bisa memberikan kepada perguruan tinggi siapa saja dan sekolah mana saja. Saya waktu itu ingat Gajah Mada mendapatkan asrama, Pajajaran mendapatkan, tapi tidak hanya PTNBH dan PTNBLU. Ada juga perguruan tinggi bahkan totally private juga diberikan yayasan-yayasan yang memiliki. Jadi anggaran pendidikan kita itu begitu sangat banyak ragamnya. Nah, saya berharap dengan desain yang tadi telah disampaikan oleh Mas Nadiem ini bisa memacu dan memicu semakin banyak tadi kolaborasi dan inovasi serta kreativitas perguruan tinggi, badan berbadan hukum untuk bisa mereka memulai dengan confidence. Bagaimana untuk menjadi world class university, bagaimana meningkatkan ranking mereka. Itu sudah ada indikatornya, ada cara ngitungnya, tapi saya selalu berharap sama seperti sebagai Menteri Keuangan, WTP itu penting tapi WTP is not the final destination. Anda bisa rankingnya juga baik, tapi juga harus bisa bermanfaat untuk rakyat dan negara kita, dan juga bahkan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu untuk seluruh dunia berarti. So that is the objective, menjadi sebuah menara yang mencerahkan, menjadi sebuah pusat pendidikan dan aktivitas yang membuat masyarakat secara intelektual develop, secara peradaban develop, secara karakter menjadi kuat, dan secara humanity kemanusiaan menjadi sangat-sangat kuat. Karena pada akhirnya itulah yang akan merekatkan kita sebagai bangsa dan kita di dalam dunia, apalagi dalam situasi yang begitu sangat kompleks hari ini. Ya, saya ingin berpesan bahwa dengan adanya dana abadi perguruan tinggi, Mas Nadiem tadi udah bisik sama saya, Bu, nanti kalau anggaran ini naik karena Ibu membelanjakan untuk subsidi naik, dan kalau kemudian harus dijadikan di dalam dana abadi, sebagian bisa masuk ke dalam dana abadi perguruan tinggi. Jadi tadi yang 7 triliun kemungkinan nggak nunggu sampai tahun depan untuk nambah, kemungkinan kita akan coba. Nah, kalau anggarannya sudah disediakan, tentu bagaimana resultnya dan bagaimana mendukungnya. Minggu ini dan sekarang ini sebetulnya saya akan mohon diri untuk langsung berangkat ke DPR karena saya sedang membahas dengan Badan Anggaran. Perubahan APBN kita begitu banyak tahun ini, dan pada saat kita sedang mengelola perubahan yang banyak, saya juga sedang menyiapkan untuk tahun 2023. Selalu di dalam desain itu saya sebagai anaknya dosen, guru yang dibesarkan dalam dunia pendidikan, hati dan pikiran saya itu selalu ke dunia pendidikan. Jadi tolong Bapak dan Ibu sekalian, saya titipkan seluruh anggaran yang luar biasa besar untuk pendidikan, ayo kita sama-sama mengelola dengan baik. Saya mengapresiasi semua inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Mas Nadiem dengan 21 tadi Merdeka Belajar episode. Enggak semuanya itu langsung lancar, dan saya tidak mendiscourage itu.
Katakanlah waktu itu, tadi ada salah satu episode berapa Mas Nadiem waktu itu untuk biaya operasi sekolah menggunakan aplikasi Siplah itu. Kemarin ada beberapa feedback, saya juga sampaikan pada Mas Nadiem. Mas Nadiem ini ada feedback, tolong diverifikasi benar atau enggak. Biaya operasi sekolah yang sekarang ini juga, karena kemarin saya lihat growth-nya drop 32%. Saya concern, ini sekolah-sekolah beroperasi apa enggak? Kenapa transfernya untuk bosnya kok turun? Ternyata karena mereka masih ada yang saldonya belum matching. Hal-hal itu tidak boleh menjadikan kita itu selalu kemudian merasa kecil hati dan discourage untuk maju. Kemajuan itu enggak sekali maju langsung pasti jalan dan berhasil. Dan itulah yang menurut saya etos di perguruan tinggi yang harusnya champion di bidang keberanian untuk inovasi dan terus memperbaiki. Bukannya perguruan tinggi itu selalu kemudian menjadi pusat yang saling mencibir, hoax, sinis, yang gagal diinjek semuanya, kalau yang berhasil difitnah. That is not the way kita hidup. Dan saya berharap perguruan tinggi adalah menjadi pusat-pusat untuk mencerahkan kita semuanya. Sehingga rakyat merasa bahwa Indonesia, we have all the best people, dan kita juga berupaya untuk terus memperbaiki dari resources, sumber dayanya, tata kelolanya, governance-nya, dan pada akhirnya akuntabilitas serta result-nya. Itulah yang saya anggap sebagai manusia rasional yang punya iktikat baik dan ikhtiar yang baik secara terus-menerus. Saya berharap sikap itulah yang muncul dari perguruan tinggi dengan instrumen yang semakin beragam. Mengenai Bapak dan Ibu sekalian yang mau menjadi PTNBH, monggo. Karena saya tahu yang BLU itu masih khawatir. Ada yang masih tergantung, jadi belum bisa disapih karena Anda 70% masih tergantung APBN, rupiah murni. Kalau Anda langsung disapih, belum bisa jalan, ya mungkin drop. Makanya belajar. Saya nggak ada masalah mau Anda statusnya BH atau BLU. Yang paling penting Anda sebagai institusi bisa diandalkan dari cara mengelola resources-nya. Tidak terjadi korupsi dan tidak kemudian menjadikan seolah-olah universitas itu adalah kerajaan saya. It is not. Ini semuanya amanah. Jadi saya berharap inovasi silahkan dibuka seluas-luasnya. Kami di Kementerian Keuangan akan berusaha terus mendukungnya. Kadang-kadang kalau kita bertanya dan Mas Nadiem suka gitu, rada jengkel, sama seperti kalau anak saya nanya kalau pas minta duit kita tanyain untuk apa, jadinya apa gitu. Kok nggak percaya sih gitu kan, kayak gitu. Itu biasa. Tapi saya akan tetap sebagai Menteri Keuangan harus tetap melakukan dan bertanya, karena itu adalah tugas kami sebagai Bendahara Umum Negara. Nah, sebagai Bendahara Umum Negara saya akan terus mendukung Bapak dan Ibu sekalian memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan tinggi. Selamat bekerja, selamat berjuang, kami akan terus mendukung dengan kuat dan penuh komitmen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri untuk berkenan mohon tetap di atas panggung, dan juga kami mengundang Mas Menteri tentunya untuk bergabung dan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan juga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan tentang program pendanaan dana abadi perguruan tinggi untuk biayaan program pengembangan World Class University. Baik, untuk yang pertama kita akan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLT Dirjen Diktiristek Pak Nizam dengan PLT Direktur Utama LPDP Pak Andin. Silahkan disaksikan langsung oleh Mas Menteri dan Bu Menteri. Ditukar boleh. Pak Nizam dan Pak Andim, boleh diperlihatkan dokumen yang sudah ditandatangan ke arah kamera. Boleh Bapak Ibu diabadikan, silahkan. Satu, dua, tiga. Baik, Pak Nizam dan Pak Andin, terima kasih sudah menandatangani. Boleh bergabung di sebelah Mas Menteri untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman berikutnya.
antara Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Dikti-Ristek Pak Lukman disiapkan. Nanti juga akan ada nota kesepahaman dengan Rektor UGM, Rektor UNER, Rektor IPB University, Wakil Rektor UI, dan Wakil Rektor ITB. Pak Lukman silahkan menandatangani 5 dokumen. Dana abadi perguruan tinggi untuk mengakselerasi kualitas universitas perguruan tinggi yang memiliki kelas dunia. Baik, terima kasih Pak Lukman. Untuk itu kami undang Rektor UGM, Rektor UNER, Rektor IPB University, Wakil Rektor UI, dan juga Wakil Rektor ITB untuk sekaligus menandatangani dokumen yang sudah disiapkan panitia di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diperlihatkan, Ibu Bapak, silahkan. Baik, boleh diberikan tepuk tangan yang meriah. Sudah terjadi penandatanganan nota kesepahaman. Silahkan untuk menuju ke tengah, Ibu dan Bapak, kita berfoto bersama, didampingi oleh Mas Menteri dan juga Bu Menteri tentunya di sebelah sini. Iya, sudah ada titiknya yang disiapkan oleh panitia, silahkan. Baik, teman-teman yang akan mengabadikan momen, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tetap tersenyum di balik masker. 1, 2, 3. Sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman. Baik, dirasa cukup. Terima kasih Ibu dan Bapak, terima kasih Mas Menteri, Bu Menteri. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing yang sudah disediakan. Sekali lagi, program Dana Abadi Perguruan Tinggi ini bertujuan untuk mendukung implementasi program pengembangan World Class University atau WCU dan program peningkatan Tridharma berstandar internasional. Ibu Menteri, terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati sudah berkenan hadir di pembukaan Merdeka Belajar episode ke-21 Dana Abadi Perguruan Tinggi. Percepatan transformasi perguruan tinggi di Indonesia diperkuat dengan kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Dan peningkatan reputasi perguruan tinggi pada kancah global akan dapat memberikan banyak manfaat bagi ragam kegiatan akademik, riset, inovasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mari kita bersama-sama kita dorong kinerja yang mengarah pada pencapaian rencana strategis ITB. Dan yang paling penting, kita tetap fokus pada pembenahan jangka panjang sebagai wujud amanah menjalankan perguruan tinggi yang berkualitas, terjangkau, dan akuntabel. Secara internal, perguruan tinggi berharap dan sekaligus mempunyai tujuan ke arah menjadi bagian dari perguruan tinggi berkelas dunia, harus menata governance internal perguruan tinggi dan terus mempersiapkan berbagai macam sarana dan prasarana yang juga tentunya mesti berstandar internasional. Kami bersyukur selama 7 tahun berturut-turut reputasi UGM pada pemeringkatan dunia selalu meningkat. Pencapaian ini merupakan buah dari upaya serta kerja keras para stakeholder UGM dalam menjalankan peran masing-masing untuk mewujudkan misi dan visi UGM. Tentunya, bantuan dana abadi perguruan tinggi akan sangat membantu upaya peningkatan tersebut dan pada akhirnya juga turut mempercepat peningkatan reputasi UGM. Kami atas nama pimpinan Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih
atas dukungan Kemendikbudristek dan LPDP atas pengelolaan dana abadi perguruan tinggi sehingga UI dapat meningkatkan kualitas dan kapasitasnya untuk bersaing secara global. UI terus berkomitmen untuk meningkatkan reputasi akademik dan riset secara global melalui peningkatan kapasitas dosen, infrastruktur, riset dan akademik, pembelajaran daring bertaraf internasional, dan kualitas publikasi. Dengan dukungan dari Kemendikbudristek dan LPDP, kami harap kegiatan tersebut dapat terwujud dengan hasil yang optimal sehingga UI mampu berkompetisi secara global. UI siap bersinergi dengan PTN PH lainnya untuk memajukan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Kami juga bertambah yakin dengan adanya dukungan dana abadi perguruan tinggi ini akan dapat meningkatkan kinerja 3 program unggulan yang memang akan diimplementasikan untuk mensupport peningkatan reputasi kita. Yang pertama adalah Academic and Employer Reputation, Research and Publication, dan Internationalization. Kita berharap perguruan tinggi Indonesia semakin mampu menunjukkan kontribusi di dunia serta mendapat pengakuan global. Kami menyambut baik dana abadi perguruan tinggi untuk pengembangan WCU, World Class University, dan dana pendanaan World Class University. Saya percaya dan yakin dengan tambahan pendanaan yang diberikan itu merupakan stimulus yang akan mendorong kami untuk bisa lebih semangat lagi dan lebih mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadi bagian dari World Class University. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang tiada henti yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP melalui kegiatan Merdeka Belajar episode ke-21, Dana Abadi Perguruan Tinggi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan peluncuran Merdeka Belajar episode ke-21 ini akan diumumkan juga dan diberikan penghargaan bagi perguruan tinggi yang meraih poin tertinggi capaian indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi negeri. Dan yang pertama, saya akan membacakan peraih penghargaan keunggulan IKU PTN BH adalah sudah sigap semuanya, tepuk tangan. Yang kedua, peraih penghargaan keunggulan IKU PTN BLU adalah
Mari kita melaju lagi, Ibu Bapak, selanjutnya peraih penghargaan keunggulan IKU PTN Satker adalah dan yang terakhir, Ibu Bapak, peraih penghargaan posisi top 10% pada setiap liga adalah kepada seluruh peraih penghargaan, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Institut Teknologi 10 November, IPB University, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas 11 Maret, Institut Teknologi Bandung, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Andalas, Universitas Patimura, Universitas Negeri Padang, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Negeri Manado, Universitas Palangkaraya, Universitas Singaperbangsa Karawang, Institut Seni Indonesia Denpasar, serta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan kami mohon perkenan PLT Dirjen Diktiristek Pak Nizam untuk memberikan piagam penghargaan. Pak Nizam, izin dari sebelah sini Pak Nizam, punten. Selamat untuk para peraih penghargaan, teman-teman. Boleh diberikan seluruh penghargaan. Institut Teknologi 10 November tadi meraih 2 penghargaan, kali ini IPB University juga meraih 2 penghargaan. Tentunya ini akan menjadi semangat untuk para perguruan tinggi memberikan prestasi yang terbaik demi mencetak generasi bangsa yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing global.
Iya, teman-teman. Terima kasih. Yang terakhir, baik, tepuk tangan sekali lagi Ibu Bapak untuk para peraih penghargaan. Izin Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama, namun akan dibagi menjadi 2 sesi supaya lebih rapi. Boleh mengikuti arahan dari teman-teman protokoler yang ada di atas panggung. Kita akan berfoto menjadi 2 sesi, 9 perguruan tinggi dan juga 8. Dan kami mohon kesediaan dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, juga PLT Direktur Utama LPDP untuk bergabung ke atas panggung dan berfoto bersama. Silahkan Pak Andin juga ikut bergabung. Mas Menteri boleh di tengah, di apit. Baik, supaya rapi ya Ibu Bapak, punten, diarahkan, siap. Baik, sudah semuanya? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Itu dia sesi pertama. Terima kasih Ibu Bapak, silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sesi kedua silakan untuk bergabung dengan formasi yang sama. Silakan Pak, di sini. Mau dikasih ke saya juga nggak apa-apa Pak penghargaannya. Monggo, silakan. Selamat. Banyak sekali ini universitas yang mendapatkan lebih dari 1 penghargaan. Terima kasih teman-teman dari protokoler sudah membantu. Baik, semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih dan selamat kepada seluruh peraih anugerah IKU. Ibu Bapak, silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kesempatannya langka nih bertemu dengan Mas Menteri, jadi curhatnya di atas panggung nih. Pak, nanti ada sesi curhat lagi Pak. Setelah ini kita akan sama-sama ngobrol. Ibu dan Bapak langsung nanti bisa berdialog dengan Mas Menteri. Nanti juga akan dikawal oleh Pak Nizam. Silahkan mau curhat, mau bercerita, mau menanyakan sesuatu langsung. Nanti akan ada sesinya. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Baik, kalau begitu demikian seluruh rangkaian Merdeka Belajar episode ke-21 Dana Abadi Perguruan Tinggi. Untuk teman-teman yang sudah bergabung secara online, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di Merdeka Belajar episode ke-22. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.